Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat Isya dan salat tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena tidak pernah berhenti nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita selama kita masih hidup. Apapun yang kita kerjakan, tetap Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat. Bahkan ketika kita bermaksiat, ketika kita melakukan dosa, Allah tetap memberikan kita nikmat. Allah tetap mendetakkan jantung kita. Allah tetap mengalirkan darah kita. Allah tetap menukar oksigen menjadi CO2 di dalam tubuh kita. Allah juga tetap membuat matahari terbit dari timur dan sebelah barat dia tenggelam. Itu adalah nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa kita pungkiri. Walaupun kita sedang berbuat maksiat, pasti Allah Subhanahu wa taala memberikan yang itu selama kita masih hidup. Oleh karena itu, demikian besar nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, maka tidak ada alasan untuk kita untuk tidak melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam atas junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita, yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman pada hari ini yang disebut sebagai zaman modern, zaman berilmu. Walaupun berilmu, tetapi kadang ada yang keluar dari ilmunya itu sehingga dia berbuat maksiat. Hadirin jamaah salat Isya dan salat tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, malam ini sudah malam ke-28 dari bulan suci Ramadan. Tentu perlu kita evaluasi. Beberapa hari lagi kita akan menghadapi yang namanya Idul Fitri. Idul Fitri, fitri artinya kembali kepada fitrah kita sebagai manusia. Id artinya hari raya. Tentu kita harus berpikir, jika ini disebut sebagai hari raya, kembalinya kita seperti bayi yang baru lahir, tidak serta-merta seperti itu. Kita semua umat Islam kembali lagi seperti itu. Tentu ada syarat-syarat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu ada syarat-syaratnya. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang semua kita sudah hafal itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sudah hafal kita ayat ini. Tentu hari ini kita perlu untuk mengevaluasi, apakah sudah terbentuk jiwa-jiwa yang bertakwa? Apakah bayangan takwa itu sudah ada di dalam diri kita setelah kita melewati bulan suci Ramadan? Tentu perlu kita lihat takwa. Takwa itu adalah menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Jika bulan suci Ramadan tidak terbentuk jiwa kita semakin bertakwa, tidak semakin bertambah ibadah kita, tidak berkurang maksiat kita, maka Ramadan seolah-olah lewat begitu saja. Tidak ada artinya. Lewat begitu saja. Artinya, mari kita merenung. Berapa kali sudah Ramadan kita lewati di dalam hidup kita. Ini adalah fasilitas dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Fasilitas untuk mengupdate ketakwaan kita, untuk mengupgrade, untuk membuat takwa kita lebih baik lagi. Tahun lalu Ramadan, 2 tahun yang lalu Ramadan, secara teratur dia datang Ramadan.
tahun depan pun Ramadan lagi. Tapi pertanyaannya, sampai Ramadan kapan kita akan membuat diri kita menjadi seorang yang bertakwa? Sampai kapan Ramadan ini akan kita membuat Ramadan ini menjadi bermakna? Tentunya harus kita membuatnya. Kenapa? Allah menjadikan Ramadan ini datang setiap tahun secara teratur. Tujuannya adalah untuk membentuk jiwa-jiwa yang bertakwa. Jadi setiap Ramadan itu kita harus punya target. Harus punya target. Target misalkan di bulan suci Ramadan ini saya mau sholat 5 waktu bagi yang masih bolong-bolong. Maka targetkanlah Ramadan ini untuk latihan sholat 5 waktu yang nantinya di bulan Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah tidak berhenti sholat. Karena kadang banyak saudara-saudara kita ketika bulan suci Ramadan full masjid 5 waktu semuanya berisi. Tapi sudah bulan Syawal, jangan hari yang jauh-jauh. Hari kedua, ketiga bulan Syawal sudah sepi. Mungkin mungkin ada masalah di situ. Mungkin pergi ke rumah saudara, pergi ke rumah ini, sholatnya di mana gitu kan. Tapi masa tidak ada juga orang yang luar datang ke sini untuk bersilaturahmi. Tentunya kita harus memiliki target selama bulan suci Ramadan. Target itu adalah bagaimana kita semakin baik lagi dalam hidup ini. Kan kita hidup seperti orang lari sprint, lomba lari. Semakin jauh dia meninggalkan start, maka semakin dekat dia dengan finish. Semakin jauh hidup kita kan selalu bertepuk tangan ketika kita ulang tahun. Ulang tahun ke-50, tepuk tangan. Selamat ulang tahun. Ada kadang yang tiup lilin. Kita bahagia dengan ulang tahun kita. Tapi mohon maaf, kita tidak bisa kembali lagi ke masa-masa yang dulu. Untuk menimba ilmu, untuk menambah amaliyah kita, untuk menghidupkan hati kita yang masih mati. Tidak bisa kita tambah lagi umur kita. Karena Allah subhanahu wa ta'ala sudah menetapkan umur kita. Jika umur kita ditakdirkan Allah subhanahu wa ta'ala sampai 53 tahun. Umur hari ini sudah 50 tahun. Mana lebih jauh start hari kelahiran kita daripada hari kematian kita. Tentu itu yang harus kita pikirkan. Agar bulan Ramadan menjadi bulan yang bermakna ketika kita hidup. Orang bersedekah di bulan suci Ramadan itu biasa karena banyak orang melakukannya. Orang puasa di bulan suci Ramadan itu biasa, banyak orang melakukannya dan itu wajib. Orang sholat berjamaah ramai di masjidnya itu biasa, itu banyak orang melakukannya. Tapi puasa sunnah di bulan-bulan yang lainnya itu luar biasa. Kenapa? Jarang orang melakukannya. Orang bersedekah, berbagi sesama kaum muslim, sesama manusia di luar bulan suci Ramadan itu luar biasa karena jarang orang melakukannya. Kita bisa tengok ketika bulan suci Ramadan di Ciptapuri, di Sungai Harapan selalu ada orang yang berbagi takjil gratis. Mungkin tidak setiap hari, tetapi sekali seminggu atau hari-hari tertentu di Tanjung Riau di tempat kami ada itu orang berbagi takjil gratis setiap hari. Di masjid setiap hari ada pembukaan, buka bersama dan lain sebagainya. Itu biasa. Yang luar biasa itu adalah berbagi ketika di luar bulan suci Ramadan. Artinya bulan suci Ramadan bulan latihan. Kalau pemain sepak bola, Lionel Messi, Mbappe, Neymar, misalkan, tahu penggemar sepak bola juga. Ya, kita tahu itu semua. Ketika mereka latihan, sesama tim mereka banyak gol yang diciptakan. Itu biasa, latihan. Begitu juga Ramadan. Banyak amal kita di bulan suci Ramadan itu biasa. Akan tetapi yang luar biasa adalah ketika tim-tim kecil melawan tim besar, tim kecilnya menang 5-0. Timnya menang 8-2. Nah, ini yang luar biasa ketika pertandingan yang sebenarnya. Begitu juga dengan kita di bulan suci Ramadan adalah latihan. Hari H sebenarnya kita beramaliyah itu adalah selain bulan suci Ramadan. Ya bagaimana tidak? Bulan suci Ramadan kan
amaliyahnya dilipat gandakan pahalanya. Ya semakin semangat. Seharusnya kita semakin semangat di luar bulan suci Ramadan. Syawal kita semakin semangat puasa 6 hari lagi. Apa katanya? Kasaumin kad pindahar. Dia seperti puasa 1 tahun. Kalau dia nambah 6 hari lagi di bulan Syawal, dia puasa seperti 1 tahun full katanya. Nah, itu baru luar biasa yang puasa di luar bulan suci Ramadan. Ini kan sudah wajib bulan suci Ramadan. Kalau sudah wajib terus tidak dilakukan kewajibannya, itu lain masalah lagi. Ini kita berbicara masalah kita yang berpuasa, kita yang beramaliyah, kita yang bersedekah di bulan suci Ramadan, agar tidak berhenti di bulan suci Ramadan saja. Lanjutkan di bulan Syawal, di bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Safar dan seterusnya. Dilanjutkan, khairul a'mali adwamuha. Amal yang paling bagus itu adalah sedikit tetapi diamalkan. Bulan suci Ramadan 100.000 setiap malam sedekahnya di masjid ketika tarawih. Tapi pas bulan Syawal 2.000 habis di bulan suci Ramadan. Intinya adalah keistiqomahan. Misalkan jika kita mampu 5.000 per malam, maka teguhkanlah dalam hati, istiqomahkanlah dalam hati 5.000 setiap hari selama sehari sepanjang tahun. Ini artinya kita harus menetapkan amaliyah target, karena ketika kita bulan suci Ramadan ini kan bertahun-tahun. Tahun ini Ramadan ada targetnya, tahun Ramadan seperti kita main game seperti kita pos mencari menaik gunung, ada pos. Ketika pos pertama di sana kita menggali emas. Tentu emas itu akan kita bawa ke pos yang kedua. Di pos yang kedua ada mutiara, pasti kita membawa emas dan mutiara ke pos yang ketiga. Ke pos yang ketiga ada lagi targetnya di sana. Tentunya ketika nyampe puncak itulah kematian. Itulah ketakwaan kita kepada Allah. Ketika tahun ini kita tetapkan salat 5 waktu, kita tetapkan salat 5 waktu sampai Ramadan berikutnya. Ramadan berikutnya kita memiliki target baru. Tentu target baru itu akan kita bawa ke Ramadan ketiga, sehingga ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, tepat yang dibilang Allah Subhanahu wa taala, inna akramakum indallahi atqakum. Semulia-mulia kamu di sisi Allah adalah ketakwaan. Tidak peduli suku, ras dan lain sebagainya. Yang dipedulikan adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga banyak bakal kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling inti ketika kita melewati bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan adalah latihan syahrut tarbiyah. Oleh karena itu, hadirin jamaah salat Isya dan salat tarawih, demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita. Mudah-mudahan kita tidak ongkang-ongkang kaki saja di bulan suci Ramadan ini, sehingga kita tidak malu nanti di hari kemenangan katanya. Tetapi benarkah kita menang? Kita malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah diberikan fasilitas, masih juga tidak bertakwa. Demikian dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.